Assalamualaikum teman-teman. Welcome to EduFit Education with Fit. Sobat Fitri dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu pastinya. Oh ya guys, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa dong buat subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang yang pertama mengetahui info beasiswa dari aku. Oke guys, kita lanjut ya. Jadi kali ini aku akan membahas mengenai beasiswa Expandiventer Mas yang pernah aku upload gitu. Sebenarnya ini belum dibuka. Jadi dibukanya itu 10 Februari sampai dengan 10 Maret 2021. Akan tetapi alangkah lebih baiknya kita itu lebih mengetahui gitu persyaratannya apa, lalu berkas-berkas apa yang kalian butuhkan ini terlebih dahulu. Jadi nanti saat deadline pendaftarannya itu kalian sudah siap untuk mengirimkan semua berkasnya. Oke guys, jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai dokumen persyaratan apa aja sih yang dibutuhkan dalam beasiswa ini. Jadi yang pertama yaitu ada list of required document. Setelah itu ada surat keterangan tidak mampu atau SKTM atau surat rekomendasi dari pihak sekolah atau kampus yang ditandatangani oleh rektor atau dekan atau kaprodi atau kepala prodi ya, yang menyatakan kondisi ekonomi keluarga. Jadi dalam beasiswa ini kalian harus punya SKTM atau surat rekomendasi. Kalau surat rekomendasi itu harus ditandatangani oleh pihak sekolah atau kampus. Pihak sekolahnya itu atau kampusnya itu rektor atau dekan atau kaprodi. Jadi pilih salah satu mungkin ya gitu, yang menyatakan kondisi ekonomi keluarga gitu ya. Jadi intinya harus ada surat keterangan tidak mampu atau surat rekomendasi yang menyatakan penghasilan atau keadaan ekonomi kalian gitu ya. Yang selanjutnya itu ada nilai transkrip akademik atau IPK terbaru minimal nilainya itu 3,00. Jadi ada KHS kumulatif ya kalau bisa dibilang gitu. Dan itu minimalnya itu 3,00 ya guys. Lalu ada slip gaji resmi orang tua wali baik dari institusi pemerintah atau swasta. Apabila kedua orang tua bekerja maka wajib melampirkan slip gaji keduanya maksimal 2 bulan terakhir. Jadi ini tuh slip gajinya resmi orang tua atau wali baik dari institusi pemerintah ataupun swasta, mungkin yang kerjanya di kantor gitu ya bisa. Tapi mungkin bagi yang tidak kerja di kantoran, misalnya swasta, mungkin bisa meminta ke kelurahan ya, dan mungkin nanti di kelurahan juga kalian tinggal memberikan data-data kalian saja lalu nanti dibuatkan. Biasanya mungkin seperti itu ya guys. Jadi kalian tinggal minta aja ke kelurahan atau bikin di kelurahan kalau misalnya kalian gak punya slip gaji, maksudnya orang tua kalian. Dan kalau misalnya dua-duanya bekerja, jadi harus ada 2 guys, dan maksimal itu 2 bulan terakhir. Misal kalian mau mendaftarnya bulan Februari, berarti 2 bulan terakhirnya itu Januari, Desember gitu ya guys. Yang selanjutnya yaitu ada surat keterangan pekerjaan dan penghasilan orang tua atau wali bila wira swasta yang disahkan oleh kelurahan atau surat pernyataan pekerjaan dan penghasilan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai 6.000. Jadi ini seperti yang tadi aku bilang ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya wira swasta itu bisa surat di kelurahan dan harus ditandatangani di atas materai 6.000. Jadi harus pakai materai gitu ya. Yang selanjutnya yaitu ada fotokopi KTP atau ini bukan atau juga ya, jadi ada fotokopi KTP, kartu tanda mahasiswa atau KTM, dan kartu keluarga atau kakak. Jadi ada 3 fotokopi buat kayak identitas kalian, dari mulai KTP, kartu tanda mahasiswa, juga kartu keluarga kalian. Jangan sampai kalian itu nyangkanya ini pilih salah satu yang enggak, jadi ketiganya itu harus kalian fotokopi ya guys. Kemudian fotokopi tagihan listrik atau telepon maksimal 2 bulan terakhir. Jadi harus ada tagihan listriknya. Kalau misalnya mungkin pakai token bisa kayak bukti pembeliannya mungkin ya. Itu guys, dan ini tuh maksimal 2 bulan terakhir. Jadi misalnya kalian daftarnya bulan Februari, berarti Januari sama Desember gitu ya. Yang selanjutnya itu ada esai mengenai diri Anda. Jadi itu meliputi keluarga, studi dan kegiatan sosial dan prestasi. Jadi ini tuh kayak ada penjelasan gitu atau pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab gitu ya guys.
Yang pertama itu mengapa PDMS harus memilih Anda untuk menjadi penerima beasiswa. Jadi apa sih keunggulan kamu dibandingkan orang lain sehingga kamu itu dapat atau berhak untuk mendapatkan beasiswa ini. Mungkin kamu banyak prestasinya, atau kamu orang yang tekun, ulet, orang yang aktif di berbagai organisasi intra kampus maupun di luar kampus, mungkin gitu ya guys. Lalu, apa yang Anda harapkan jika terpilih sebagai penerima beasiswa? Yang selanjutnya itu, apa yang akan Anda lakukan bagi masyarakat setelah selesai menerima beasiswa dan lulus kuliah? Jadi nanti kan ini beasiswa, jadi pastinya harus ada kayak pengabdian kalian kepada masyarakat. Nanti setelah kalian lulus, itu kalian akan jadi apa? Akan memberikan kontribusi apa kepada masyarakat? Misalnya mau membuat kayak tempat belajar kursus gratis anak-anak atau apa gitu ya guys. Jadi intinya project apa yang akan kalian lakukan dan itu tuh akan bermanfaat bagi masyarakat. Yang selanjutnya itu fotokopi halaman depan buku tabungan disiapkan hanya apabila mahasiswa tersebut lolos dan diterima sebagai penerima beasiswa. Jadi nanti kalau kalian udah lolos kan harus siapin fotokopi halaman depan buku tabungan. Jadi tapi untuk sekarang ini nggak usah, karena kalian juga kan belum tentu keterima atau enggak. Tapi nanti kalau kalian misalnya udah kayak ada pengumuman bahwa kalian itu diterima beasiswa ini, kalian bisa langsung menyiapkan fotokopi halaman depan buku tabungan. Mungkin nanti juga akan diberitahu ya guys mengenai detailnya. Oke guys, jadi aku cuma menggambarkan secara umumnya. Mungkin kalian juga masih ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di website resminya, linknya udah aku simpan di deskripsi box, atau kalian bisa mungkin sekedar sharingnya sama aku di kolom komentar, atau kalian bisa DM aku di Instagram @yahoo_pjnt. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong like dan subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan info beasiswa dari aku ini. Oke guys, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.